Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Ya. Sekarang bab kedua, al-babul tsani dari kitab tauhid kelas 8. Ya, masuk halaman 5. Halaman per halaman rekaman insyaallah biar ringan. Al-babul tsani, bab kedua, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, innaka, sesungguhnya engkau, ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai. Al-ayah. Madkhulun, ya, pembukaan. Kana ar-rasulu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, harisan, ya, sangat bersemangat, ala hidayati ammihi, beliau sangat bersemangat, sangat menginginkan atas hidayah pamannya, ingin agar pamannya dapat hidayah Islam. Abi Talibin, yaitu paman beliau yang namanya Abu Talib, walam yatayassar lahu dzalik, dan belum dimudahkan bagi beliau hal tersebut. Walam yatayassar, dan belum dimudahkan lahu, bagi beliau, dzalika, hal tersebut. Wa fi dzalika, dan pada hal tersebut, dalilun, adalah dalil. Mohon jangan terlalu berisik, nulis tenang. Ala annahu la yamliku li ahadin naf'an wala darran. Ala annahu, bahwasanya, la yamliku li ahadin, ini bahwa dia sallallahu, bahwa Nabi tidak memiliki, tidak menguasai, li ahadin, atas seorang pun, naf'an wala darran, ya, memberi manfaat ataupun madarat. Fa batalat ibadatuhu min dunillah wa ghairuhu min babi aula. Baik. Fa batalat, dan batallah, ibadatuhu, seluruh ibadahnya. Ibadah siapa? Ibadah Abu Talib, min dunillah, dan ibadah Abu Talib kepada selain Allah, wa ghairuhu min babi aula, ya, dan selainnya adalah lebih utama. Allahu a'lam. Ini yang Ustaz bisa terjemah, teman-teman. Ya. Jadi semua yang beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya adalah batal, walaupun pamannya Abu Talib, orang terdekat beliau, orang yang selalu menjaga silaturahminya dengan Nabi, orang yang selalu menolong Nabi dalam dakwanya mati-matian sampai beliau dihajar. Tapi walaupun demikian, dia membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwah dengan seluruh hartanya dan jiwa raganya. Ini Abu Talib benar-benar menolong Nabi kita. Tapi karena beliau tidak memurnikan, tidak mentauhidkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah, tetapi untuk berhala-berhala sebagian untuk Allah, maka batal seluruh ibadah Abu Talib, dan beliau tidak mendapat hidayah. Dan dari sini Nabi tidak bisa memberi hidayah taufik wal irsyad. Baik, anasirud darsi, unsur-unsur pelajaran. Al-awwal, anwa'ul hidayati, anwa', jenis-jenis al-hidayah. Al-thani, bayanud dalili, penjelasan dalil. Anwa'ul hidayati, jenis-jenis hidayah. Al-hidayatu naw'ani, hidayah ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, hidayatut taufiqi wal ilhami, hidayah taufik dan ilham, ya. Wa hiya khalqul hadi fil qalbi, dan di sini adalah penciptaan hidayah di dalam hati, ya, penciptaan hidayah yang masuk ke dalam hati. Siapa yang dapat memiliki ini? Siapa yang dapat menguasai hidayah taufik?
memasukkannya ke dalam hati manusia, hambanya atau jin. Wa dzalika lillahi wahdahu. Nah, ini hanya milik Allah semata. Wa dzalika, dan hal tersebut, ya, penciptaan hidayah di dalam hati adalah lillahi wahdah, milik Allah semata. Wa huwal qadiru alaih, dan Allah lah yang hanya mampu saja melakukan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Apa di sini hidayah? Taufik wal ilham. Man ahbabta. Ya, ini ada yang kurang, ya. Ya, ini dilengkapi atau di samping baliknya. Dibalik. Kenapa? Man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, ahbabta, walakin Allah, tetapi Allah, yahdi man yasha, yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui bil muhtadin, ya, orang-orang yang diberi petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Wa hiya al-maqsudatu fi hadzal bab, dan hidayah di sini inilah yang dimaksudkan. Hidayah taufik inilah yang ditujukan oleh si penulis kitab ini, yaitu hidayah taufik hanya milik Allah, bukan milik nabi, apalagi selain nabi, ya. Nabi tidak bisa memberi manfaat atau madarat kepada manusia secara langsung. Maksudnya ini hidayah di sini. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang paling dicintainya, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini murni milik Allah. Kemudian halaman poin yang kedua adalah hidayatul bayani wal irsyad. Tangan Ustaz pegel nih megangin tangan kiri, lagi kecetit lagi tangan kirinya. Kalau diurut, la haula. Hidayatul bayan, yang jenis kedua adalah hidayah bayan, penjelasan, wal irsyad, dan hidayah ilmu, irsyad, memberi ilmu. Ya, hidayah irsyad adalah hidayah memberikan orang ilmu, petunjuk ilmu, maksudnya bukan petunjuk di dalam hati, bukan. Ya, hidayatul bayani wal irsyad, hidayah bayan, penjelasan, dan hidayah ilmu. Wa hiya dalalatul ibadi ila dinillahi wa syar'i, dan hidayah jenis ini wahiyah, yaitu dalalatul ibadi, ya, petunjuk hamba Allah kepada apa? Kepada agama Allah dan syariatnya. Jadi hidayah seperti ini adalah petunjuk-petunjuk, ini ilmu-ilmu yang ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang bisa dipelajari, ya, menuju kepada kita memahami agama Allah dan syariatnya. Wahiyya lirrasuli, dan ibadah dan hidayah bayan irsyad adalah milik para siapa? Rasul. Harus yang punya ilmu dulu. Hidayah ilmu harus orang berilmu dulu, seperti para nabi yang diberi ilmu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Ya, sebagian mereka langsung menjadi kalimullah seperti Isa bin Maryam, seperti Musa. Ya, seperti Nabi Musa. Menerima wahyu langsung dari Allah. Walid du'ati, dan dai-dai min ba'dihi, setelah para nabi, dan pewaris para nabi, maksudnya para dai adalah pewaris para nabi, mewarisi ilmu nabi, mewarisi tentang syariat. Ini maksudnya, ini milik mereka, bukan milik orang bodoh, bukan. Hidayah irsyad bukan seluruh manusia, hidayah ilmu bukan seluruh manusia, tapi hanya khusus ulul ilmi qaiman bil qist, para orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang selalu berdiri tegak dengan adil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang masalah hidayatul bayan wal irsyad, dalilnya apa? Wa innaka latahdi, awas lanya pendek, penguat lamnya, latahdi ila siratin mustaqimin, surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka, ya, maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, sungguh engkau memberi hidayah. Hidayah di sini apa? Hidayah petunjuk dan penjelasan, hidayatul irsyad, hidayatul ilm, ila siratin mustaqim, sungguh engkau memberi, ya, petunjuk kepada jalan yang mustaqim, lurus. Siratin, jalan, mustaqimin, lurus. Ya, cukup ini, ya.
Jadi hidayah ada dua, ada hidayatul irsyad, hidayatul taufik wal ilham, dan ada hidayatul bayan wal irsyad. Ada dua jenis. Dalilnya beda. Yang pertama hidayatul taufik, dalilnya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayatul ilm, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, dalilnya apa? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqimin. Ya, sungguh engkau wahai Muhammad sungguh memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini hidayah bayan irsyad. Kalau Rasulullah tidak bisa memberi hidayah taufik, dalilnya apa? Innaka la tahdi man ahbab. Di surat Al-Qasas. Ini dihafalin dalilnya dan seterusnya, cukup ya, 10 menit halaman 5 dan sedikit halaman 6. Wassallallahu alaihi Muhammad.